sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bisa buat terkejut para tim lawan, bukan Sananta atau Hoki sebagai pengganti Rafael Struik. Pemain ini bisa buat timnas Indonesia U23 menang atas Uzbekistan. Sindiran menohok dan menonjok hingga terjerembab di sampah Asnawi untuk Bung Towel. Jelang laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Menghebohkan di tanah tuan rumah dan belahan dunia. Bukan Korea Selatan apalagi Jepang, media Qatar sebut lawan terberat timnas Indonesia U23 justru mengagetkan. Seperti ini informasinya. Pelatih Jepang heran hingga gugup tidak bisa makan dan tidur. Timnas Indonesia bisa tumbangkan Korea Selatan. Pelatih Belanda menyesal dan panik pernah abaikan talenta Rafael Struik. Shin Tae-yong berhasil patahkan omongan Jose Mourinho tentang timnas Indonesia. Katanya tim Garuda seperti di bawah ini penjelasannya. Semoga aman dan tidak ngawur asal-asalan. Wasit kontroversial asal Cina Shen Yinhao pimpin laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Amazing, sungguh mengerikan profil dan harganya. Satu pemain Uzbekistan harganya lebih mahal dari skuad timnas U23 Indonesia. Siapakah pemain itu? Berikut penjelasannya. Bisa buat terkejut para tim lawan, bukan Sananta atau Hoki sebagai pengganti Rafael Struik. Pemain ini bisa buat timnas Indonesia U23 menang atas Uzbekistan. Absennya Rafael Struik, situasi ini membuat Shin Tae yang harus berpikir keras karena Rafael Struik merupakan salah satu pemain andalannya di lini depan timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23. Selain itu, dia menjadi top skor sementara timnas Indonesia U23 bersama Komang Teguh dan Marcelino Ferdinand yang sudah sama-sama mencetak 2 gol. Di bangku cadangan, STY masih memiliki sosok Ramadan, Sananta, dan Hoki Caraka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Adoden Haak tersebut. Namun bila melihat gaya bermain Indonesia di Piala Asia U23 ini, Shin Tae-yong lebih suka memasang penyerang yang bisa bergerak cepat untuk membantu serangan. Hal berbeda dengan yang ditawarkan oleh Hoki Caraka dan Ramadan Sananta ketika diturunkan. Kedua pemain tersebut lebih bertipe sebagai target man. Dengan demikian, pelatih asal Korea Selatan ini bisa meniru strategi yang kerap digunakan oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti pada musim ini dengan tidak memasang striker murni. Dengan komposisi pemain yang ada, maka Shin Tae-yong bisa memasang Witan, Sulaman, atau Marcelino Ferdinand untuk bermain sebagai striker palsu atau false nine. Kemampuan keduanya dalam membuka ruang sekaligus mencetak gol bisa sangat diandalkan untuk membongkar rapatnya pertahanan Uzbekistan yang belum kebobolan di Piala Asia U23 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with Sindiran menohok dan menonjok hingga terjerembab di sampah Asnawi untuk Bung Towel. Jelang laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan.
Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membalas sindiran pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel. Sebelumnya, Bung Towel sempat mendesak Shin Tae-yong untuk berterima kasih kepada klub Liga 1 karena mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Itu memang catatan buat Shin Tae-yong selama ini. Kurang komunikasi, kurang relasi dengan klub dan pelaku sepak bola. Jangan sembunyi terus di bawah ketiak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita harus jaga sepak bola family ini, kata Bung Towel. Kritik yang dilontarkan oleh Bung Towel ternyata diketahui oleh pemain sekaligus Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Sindiran untuk Bung Towel dilontarkan Asnawi secara tidak langsung melalui kolom komentar unggahan Instagram milik Shin Tae-yong pada Minggu 29/4/2024 setelah pertandingan dengan Korea. Kerja yang bagus untuk kedua tim, tulis Shin Tae-yong dalam keterangan foto yang dibagikan. Menariknya, Asnawi ikut berkomentar soal kesuksesan Timnas Indonesia U23 tersebut. Dia hanya mencantumkan akun Instagram resmi Bung Towel dalam kolom komentar. Disinyalir komentar tersebut merupakan bentuk sindiran Asnawi kepada Bung Towel yang kerap mengkritik pencapaian Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Netizen bicara memang anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, menghebohkan di tanah tuan rumah dan belahan dunia. Bukan Korea Selatan apalagi Jepang, media Qatar sebut lawan terberat Timnas Indonesia U23 justru mengagetkan, seperti ini informasinya. Salah satu media Qatar Tribune membahas tentang peluang Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong dalam Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Uzbekistan dalam babak semifinal. Perhatian dunia seolah tertuju kepada Timnas Indonesia U23 yang berhasil menaklukkan Korea Selatan U23 pada babak perempat final. Padahal Korea Selatan U23 dikenal memiliki pemain berkualitas dan juga pernah menjadi juara Piala Asia U23. Namun justru Korea Selatan U23 kalah lawan Timnas Indonesia U23 yang merupakan pendatang baru dalam ajang Piala Asia U23 2024. Ternyata menurut media Qatar, lawan terberat Timnas Indonesia U23 bukanlah Korea Selatan ataupun Jepang. Masih ada tim lain yang dinilai cukup berbahaya bagi Timnas Indonesia U23. Media Qatar mengingatkan bahwa Uzbekistan bisa menjadi lawan terberat yang akan dihadapi Timnas Indonesia U23. Pasalnya, Uzbekistan dalam Piala Asia U23 2024 belum pernah terkalahkan dan belum pernah kebobolan. Bahkan Uzbekistan juga berhasil menang melawan juara Piala Asia U23 2022 Arab Saudi. Namun di pertandingan melawan Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan terbesarnya. Pelatih Jepang heran hingga gugup tidak bisa makan dan tidur. Timnas Indonesia bisa tumbangkan Korea Selatan. Pelatih Belanda menyesal dan panik pernah abaikan talenta Rafael Struijk. Go Oiwa yang kini menangani Jepang U23 mengaku terheran-heran melihat Timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Namun Timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korea Selatan.
Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea Selatan, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan, kata Go Oiwa. Dengan formasi dasar 3-4-3 mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Itu jenius sekali, sambung dia. Aksi brilian Rafael Struijk bagi timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U-Strip 23 itu kemudian mendapat komentar dari pelatih Belanda Ronald Koeman. Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Ronald Koeman terkagum melihat performa Rafael Struijk yang sebelumnya merupakan warga Belanda. Pelatih Belanda ini mengungkapkan jika dirinya menyesal karena tak mengetahui talenta spesial yang dimiliki Rafael Struijk bersama timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Shin Tae-yong berhasil patahkan omongan Jose Mourinho tentang timnas Indonesia. Katanya tim Garuda seperti di bawah ini penjelasannya. Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong mengalami perubahan signifikan bagi prestasi hingga performa, taktik permainan hingga fisik para pemain. Secara perlahan tapi pasti prestasi timnas Indonesia berhasil mematahkan perkataan Jose Mourinho tentang timnas Indonesia sudah tidak relevan lagi. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia U23 mengamankan 1 tiket ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kali dalam sejarah. Shin Tae-yong seolah membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan terbaiknya hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Jose Mourinho sempat memberikan kritik pedas kepada para pemain Indonesia All-Star, di mana pada laga tersebut Chelsea menang dengan skor 8-1. Selepas laga, pelatih Chelsea saat itu, Jose Mourinho pun memberikan kritik kepada skuad Indonesia di sesi jumpa pers. Mourinho mengatakan kalau dirinya tidak melihat sesuatu hal yang istimewa dari permainan Indonesia All-Stars di laga tersebut. Jika dalam kurung pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Jose Mourinho. Kini 10 tahun berlalu, Shin Tae-yong kini seolah membuktikan kalau perkataan dari Jose Mourinho sudah tidak relevan. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Semoga aman dan tidak ngawur asal-asalan. Wasit kontroversial asal Cina Shen Yinhao pimpin laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Wasit kontroversial asal Cina Shen Yinhao bakal memimpin laga antara timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Kini Garuda Muda menatap Olimpiade Paris 2024 yang jaraknya hanya 1 langkah lagi dari kelolosan bagi mereka. Setiap wasit yang memimpin laga timnas Indonesia U23 kini menjadi sorotan. Tak terkecuali Shen Yinhao, wasit asal Cina yang punya rekam jejak buruk dengan timnas Indonesia U23. Pada saat itu masih U22 di SEA Games 2023. Banyak pemain yang ada di skuad pada saat ini merupakan bagian dari tim SEA Games di Kamboja pada Mei 2023 lalu, termasuk Hernando Ari, Marcelino Ferdinand,
Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Tak terkecuali Shen Yinhao, wasit asal Cina yang punya rekam jejak buruk dengan timnas Indonesia U23 pada saat itu masih U22 di SEA Games 2023. Yinhao memberikan penalti kepada Kamboja ketika dia menganggap Muhammad Ferrari melakukan pelanggaran terhadap pemain Kamboja. Padahal jika dilihat melalui tayangan ulang, pelanggaran yang dilakukan Ferrari itu terjadi di luar kotak penalti. Hanya saja, sang pemain Kamboja jatuh di kotak penalti Indonesia. Beruntungnya, kiper timnas Indonesia U22, Adi Satrio, tampil brilian untuk menggagalkan penalti Lim Pisot. Dalam laga itu, timnas Indonesia U22 berhasil menang dengan skor 2-1. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Amazing, sungguh mengerikan profil dan harganya. Satu pemain Uzbekistan harganya lebih mahal dari skuad timnas U23 Indonesia. Siapakah pemain itu? Berikut penjelasannya. Ada satu hal menarik yang muncul sebelum laga ini bergulir. Satu pemain Uzbekistan diketahui memiliki banderol harga lebih mahal dari seluruh skuad timnas U23 Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Abosbek Faizullahov. Pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki karier yang cemerlang untuk seusianya. Sebelum terkenal seperti sekarang, ia sukses membawa Uzbekistan jadi juara Piala Asia U20 2023. Faizullahov juga terpilih sebagai pemain terbaik turnamen ini. Ia juga tampil saat Uzbekistan ditahan imbang timnas U20 Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong di laga terakhir fase grup. Usai tampil cemerlang di Piala Asia U20 2023, pemain yang berposisi sebagai winger dan gelandang serang direkrut oleh klub elit asal Rusia, CSKA Moskow. Faizullahov direkrut oleh CSKA Moskow pada awal musim 2023/2024 dengan kontrak 3 tahun. Faizullahov langsung jadi pilihan utama di skuad CSKA Moskow musim ini. Dirinya sukses mencatatkan 26 penampilan bersama CSKA Moskow di seluruh ajang musim ini. Catatan cemerlang itu membuatnya memiliki banderol harga lebih mahal dari seluruh skuad timnas U23 Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Abosbek Faizullahov memiliki banderol harga senilai Rp86 miliar.